ketemu lagi sama gue nih, udah lama gak ketemu sama gue nih, Dion PHR. Kali ini gue berkunjung di PHR Bintaro. Gue kedatangan tamu spesial, Mas Ryu. Halo. Mas Ryu ini customer lama PHR nih. Gue ajak dia buat interview, pengen tanya tentang piringan hitam. Mas Ryu. Yes. Kan udah lama nih Mas jadi customer PHR juga kan. Lu pasti penikmat piringan hitam nih. Yep. Pengen tahu nih mulai awal lu suka piringan hitam itu gimana Mas ceritanya? Dari kapan? Tepatnya pas lu tahun berapa atau gimana? Ceritain Mas. Kok bisa lu suka PH? Iya, gue awalnya sih dari kecil sih udah suka kaset. Dari kecil gue belum lahir Mas. Ya udah tua gue. Udah, terus SD. Oke. SD itu gue ngoleksi kaset. Kaset. Ya kan, SD kelas 6 deh dari nyokap kan. Habis kaset, habis itu SMP, SMA udah mulai CD kan. CD. Habis CD, kuliah itu udah ada tuh sebenarnya format vinyl kan, tapi harganya gila kan. Oh, 90 awal. Oke. Tapi harganya kan gila kan. Iya. Nah, akhirnya gue nggak sampai ke situ. Pas udah kerja aja sih akhirnya ngumpulin dikit-dikit. Gitu. Nah akhirnya ya udah jatuh cinta sama vinyl sebenarnya dari dulu sih. Dari dulu. Karena formatnya kan Gede. covernya gede. Terus Terus suaranya juga oke. Beda sama digital kan. Ya sama kaset sih 11-12 lah. semua kaset. Suaranya, soundnya. Cuman emang lebih bagus vinyl gitu. Sama kekuatannya lebih bagus ke vinyl. Emang apa sih Mas yang bikin beda itu? Kalau misalnya lu bilang tadi 11-12 sama kaset, emang yang bikin beda sama kaset, sama CD itu yang bikin beda apa? Kalau CD jelas jauh lah. CD jelas jauh. Padahal kalau kualitas bagus, jadian CD kan. Iya, tapi kan jernih itu nggak apa ya, kayak lo kalau mukul orang tuh kalau si CD tuh lo kayak ditoel gitu. Nah kalau dengerin vinyl lo kayak bener-bener digebuk gitu. Jadi, waduh. iya emang bener-bener bonyok fat, iya fat banget suaranya gitu, terus lebar. Kalau CD tuh lebih cenderung kayak kaleng bunyinya. Ya jernih sih, cuman kayak kaleng gitu. Kayak nggak ada feel-nya gitu ya. Iya, tapi nggak sah-sah aja sih kalau orang pengen Suka CD nggak masalah gitu. Tapi kalau menurut gua sound terbaik sih emang vinyl. Nah kalau kaset kan lu bilang tadi mirip tuh Mas tipis. Ya, nah kalau kaset beda-beda tipis sama vinyl karena kan emang formatnya sama tuh, analog kan ya. Head ketemu pita gitu. Kalau vinyl jarum ketemu plat. Sama aja sebenarnya. Cuman kalau kaset tuh ya lebih nggak tahan lama juga sih dia. Lebih gampang rusak. Kusut ya. Iya, kusut. Putus, rontok juga. Iya. Pitanya gitu. Kalau orang bilang PH kan ribet Mas. Mungkin dia atau gimana tuh? Oh ini main PH ribet. Udah tahu zaman canggih nih streaming, tinggal next doang, pilih lagu yang lu suka kan gitu. Gimana? Bener banget tuh. Kalau menurut gue emang ribet. Iya bener. Iya. Tapi orang pecinta vinyl dengan keribetan itu dia jadi suka dengan keribetan itu. Cuman kalau lu ngomongnya apa nih, anak-anak sekarang atau untuk apa nih? Umum sih, general Mas. Banyak yang orang tua dulu bilang karena main kayak gini lagi kok balik lagi ke zaman saya dulu gitu kan. Orang tua ribet. gitu. Terus anak muda juga belum tahu nih, yang pada belum tahu gimana. Ya ada dua perspektif ya. Jadi kalau orang tua aja ya maksudnya orang-orang yang udah kenal vinyl duluan gitu, ya dia udah ngerti lah keribetan itu. Cuman kalau yang baru-baru pengen main nih, ya emang ribet sih. Dia pasti kalau dia pengennya praktis nggak bakal dapet kalau mau main vinyl gitu. Kalau anak-anak sekarang misalnya emang pada dengerin digital semua, itu emang udah masanya mereka. Nah kalau mereka pada pengen ke vinyl itu gue bilang amazing sih, amazing banget buat gue gitu, karena emang ribet. Ya pertama lo beli dulu, gitu kan, vinylnya, dan itu nggak murah. Menurut gue nggak murah, nggak tahu ya. Kalau buat kolektor lain, ya standarnya murah apa mahal tuh gimana gue nggak tahu. Tapi menurut gue sih ini termasuk hobi yang mahal gitu. Ya kalau anak muda kan mungkin dia penghasilannya belum ada juga kan. Tapi dibanding CD juga lebih murah CD udah pasti ya. Pasti lah. Lebih murah CD. Terus habis beli vinylnya, beli playernya. Playernya juga nggak murah kan? Mahal juga gitu. Habis gitu, lu mesti setting playernya. Ya itu bisa disettingin lah sama yang jual. Cuman kan kalau lagi someday lu trouble, lu nyeting sendiri gitu. Nah terus itu keribetannya kan. Keribetan yang lain tuh ya lu harus buka
si vinil, terus lu pasang, lu angkat tone armnya, ya kan? Tapi malah prosesnya itu mas ya? Nah itu dia, kalau anak-anak yang suka vinil tapi masih muda gitu ya, makanya amazingnya di situ kalau menurut gua gitu, karena ribet memang. Mana dia lebih suka yang ribetnya itu ya? Suka keribetannya pasti dia. Tapi dengan effort itu akhirnya dia ngasilin suara yang bagus, mungkin itu yang dikejar sama dia kan. Maksudnya ternyata dengan keribetan gue nih hasilnya keren gitu, jadi ya worth it lah untuk keribetan itu semua. Karena kalau gue singkat gitu kan, maksudnya ada beberapa kali gue tanya ke customer tuh mas, ke anak-anak muda tuh terus khususnya tuh, dia bilang ya bagus mas. Pertama dia bilang covernya dia suka, lebih gede kayak lu bilang tadi kan mas. Terus lebih appreciate ke artisnya, ya kan. Ini kan kemungkinannya untuk dibajak kan gimana mas? Nggak bisa kan? Vinyl maksudnya dibajak kayak CD gitu terlalu banyak gitu kan? Bisa aja, tapi kan minim banget gitu kan, susah gitu kan, untuk alatnya kan sendiri juga gede gitu kan. Gampang sih sebenarnya. Dari vinyl. Ya kan dari vinyl untuk ke digital kan, maksudnya gimana nih? Maksudnya yang diperbanyak gitu, kayak CD kan di kopinya banyak tuh kalau versi bajakan, di kopi fisiknya. Iya susah lah kalau kayak gitu. Cuman kalau lu pengen convert dia jadi digital gampang juga. Cuman kalau tadi lu dari vinyl ke vinyl gitu. Dari vinyl ke vinyl, memperbanyak vinyl susah lah, gila. Susah banget, nggak apa-apa. Kan. Khusus lu mesti ke Jerman kayak, kalau ke Jepang. Di Indonesia nggak ada ya alat yang untuk pressing ya? Nggak ada. Saat ini belum ya sampai saat ini. Nggak ada. Oke mas. Mas, lu kan pasti dari lu dengerin tadi vinyl ya, dari kecil sampai sekarang pasti ada yang lu demen banget. Vinyl apa tuh mas? 3 deh, gue pengen minta 3 aja. Vinyl favorit lu, artisnya sama ya artis atau musisinya gitu. Sebenarnya sih gue banyak banget sih. Dan maksudnya ini gue tuh dari dengerin genre musik tuh apa aja gitu. Jadi kalau lo bilang cuma 3 apa 5 atau 10 gitu, ya bingung juga gue ininya apa namanya nyebutinnya gitu. Tapi gue udah bawa sini. Udah lu siapin di sini mas. Udah disiapin sama tim PHR nih kayaknya. Tapi emang tim kesukaan lo gitu. Mas Rio, ini kan udah lu bawa nih vinyl nih mas. Lu beli di PHR dong ini. Ya, mostly 90% beli di PHR. Vinyl gue beli di PHR. Mau sesi Senayan atau yang di Bintaro ya kan? Ya. Oke, ini lu bawa apa aja mas? Boleh tolong kasih lihat mas. Gue kasih lihat ya. Ada 3 mas ya, tadi kan ada 3. Gimana? Oke, siap. Gue bedain mas. Ini gue ada Lenny. Lenny. Ini album pertama ya? Ini album pertama, ya kan? benar. Album pertama. Lenny. Yang album lain gue ada sih, tapi gak gue bawa. Lenny. Ini taruh mana? Sini. Oke. Terus gue bawa Blink. Self-title juga, ini album ke-4 atau ke-5 ya? Setelah Take Off ya, setelah Take Off Your Pants ya. Ini. Terus terakhir gue bawa Ed Sheeran. Ini album kedua ya? Album kedua ya? Kedua kan setelah yang Plus ya? Setelah Plus. Yang setelah Plus. Ini. Oke mas, ceritain satu-satu nih mas. Ceritain satu? Iya, ini dulu mas, dari Lenny, kan tadi ngambil Lenny dulu. Kenapa nih mas? Lu demen Lenny nih mas? Lenny dulu ya. Iya. Kenapa gue suka sama Lenny? Gue suka tuh artis-artis yang bisa main alat. Maksudnya multi instrumen, instrumentalis gitu. Multi instrumen boleh, satu instrumen aja yang dikuasain dia juga boleh. Sama dia bikin lagu ngarang lagu sendiri. Ini Lenny itu sendiri atau band? Ini band. Dia bertiga kan dia kan. Bertiga. Bukan berdua. Enggak. Ketiga. Cuman mostly yang bikin lagu dia sih. Siapanya? Paul Klein kan? Paul Klein, ya benar. Paul Klein. Paul Jason Klein. Paul Klein. Jadi si Paul Klein ini yang bikin gitu. Mostly dia, tapi ya teman-temannya bantuin juga gitu. Nah, kenapa gue suka? Musiknya tuh sederhana banget. Cuman dikemasnya asik gitu. Jadi apa ya? Kayak lu sebenarnya main cuma di C, D, E gitu, cuman dia ngembanginnya bagus. Kunci dasar tapi kembanginnya bagus. Kayak kalau gitu. Genrenya apa mas kalau boleh tahu nih mas? Genrenya apa ya? EDM kali ya? EDM, terus ada pop, rock atau synthesizer pop gitu maksudnya? Kalau gue bilang musik tuh sebenarnya nggak pernah ngotak-ngotakin. Iya, kan maksudnya mereka sendiri mengklasifikasikan genrenya. Jadi kalau menurut gue udah dance aja sih, dance music sih. Dia masuk ya sekarang 2000-an ke atas ya mas ya. 2010-an ke atas kan kayak gini nih sekarang musiknya ya. Ada EDM-nya ya, banyak most of all kan kayak gitu EDM ya. Lenny nih mas ya. Lenny yang pertama. Oke. Mas, sorry mas, Lenny ini sebenarnya gue baru tahu nih ada panjangannya mas.
akronim iya, benar kan? Iya. LA New York, iya. Artinya LA New York kan? Si siapa tuh tadi lu bilang Mas? Si Paul Klein. Paul Klein-nya kan dari LA kan terbang ke New York gitu ya. Makanya dibilang Lenny. Los Angeles, New York. Ini album ke pertama ya? Album pertama. Dia ada berapa album sebelumnya? 3. Dia berapa ya? 3 ya? 3 Lenny, terus Malibu's Night ya? 4 berarti. Malibu's Night sama ini Mama's Boy itu yang ketiga. Okay. Sama yang terakhir ya? Terakhir GGGBBXX itu. Iya. Oke, Lenny ya pertama. Terus yang kedua apa Mas? Yang kedua nih gue ada Blink dulu. Ini dulu kan Mas? Blink. Oh, Blink. Siap. Ada Blink. Kenapa gue suka Blink? Karena gue tumbuh di era dia. Kalau Lenny kan gue nggak tumbuh di era yang Lenny kan. Maksud gue, ya umur gue udah nggak perlu ada senja. Nggak perlu spill ya. Pokoknya gue di tahun-tahun 2000 tuh udah dengerin si Blink. Gitu. Jadi gue harus punya format vinyl ya. Iya. Okay. Dan album masterpiece-nya Blink itu Blink ini. Oh, ini. Subtitle karena dia udah explore-nya tuh udah banyak banget. Udah ada dari punk rock. Ada punk rock udah pasti kan. Terus udah ke kayak modern rock gitu, kayak si The Cure udah masuk juga. Oh, udah. Dia. Iya, kan ada Robert Smith juga kan di sini. Iya, kan? ada Robert Smith benar. Featuringnya Robert Smith gitu. Jadi udah album paling lengkap dan masterpiece-nya ini. Masih formatnya masih yang lama. Tom DeLonge, Mark Hoppus sama Travis ya. Masih yang lama. Belum bubar ya? Iya. Dan di sini dia transformasi kan si DeLonge ini transformasi alat. Jadi dulu kan pakai Fender kan. Iya. Akhirnya dia pakai S335 kan. Tapi 333 buat signaturnya dia. Buat ini. Di Gibson-nya aja. Jadi di sini tuh udah formatnya baru dan musiknya baru juga. Alat-alatnya juga baru. Toolsnya juga baru ya, specs-nya juga baru semua juga. Oke. Jadi Blink yang menurut lo yang keren yang ini. Yang ini paling keren yang ini. Explore banget musiknya ya. Wah, explore banget. Semua genre dimasukin sama dia. Kan yang kita tahu sebelum-sebelumnya kan punk rock banget tuh Mas. Punk rock banget. Teenage punk lah jadi dibilang gitu kan. Gitu. Kayak I Miss You, terus kayak Stockholm Syndrome iya. Ada dance juga di sini. Iya, pokoknya gila sini Oke, Blink ya Mas. Album favorit gue ya. Terus yang ketiga terakhir apa nih Mas? Yang ketiga gue Ed Sheeran kan sekarang nih mirip kayak Lenny nggak bisa dibilang Mas? Mirip banget. Oke. Cuman dia lebih sakti. Kenapa lo suka Ed Sheeran Mas? Kenapa? Karena dia main sendiri, nggak perlu bantuan orang. Kalau Lenny kan berdua, bertiga. Iya, maksud gue kalau konser pun kan Lenny harus bertiga. Iya. Gitu. Dia cukup pakai gitar akustiknya, bawa loopernya. Iya. Untuk main loopnya. Udah gitu doang aja. Yang nonton Cibun. Satu stadion. Waduh, padahal biasanya itu harusnya band ya. Kayak Queen ini baru kan satu stadion wajar lah ya. Iya. Ini Ed Sheeran ya. Hebatnya Ed Sheeran itu sih yang gue salut sama Ed Sheeran gitu. Dan gue sekarang juga karena gue bikin lagu juga kan. Oke. Gue bikin lagu juga, produce lagu juga. Itu inspired by ini. Inspired by iya. Karena gue sekarang emang sukanya sendiri dari zaman dulu. Gue sukanya emang sendiri, ngerjain apa sendiri. Akhirnya ya udah format yang kayak Sheeran ini. Jadi sekarang gue beli gitar akustik yang 3/4 juga kecil. Yang sama kayak dia, tapi bukan yang Martin ya. Gitar lele. Yang bukan 3/4, kecil banget gitu. Oh iya. Yang kayak Sheeran 3/4. Nah itu kalau dia kan pakainya si Martin kan. Aku beli yang Yamaha karena nggak kesampean beli Martin. Akhirnya dia berarti main software juga Mas recordingnya, dari mulai dari recording sampai masteringnya semua dia main software juga nih. Oh iya, dia dari dapur rekamannya gitu dari. Iya, dari rekamannya juga dia masak di situ juga gitu. Ikut masak di situ. Terlibat situ langsung. Terlibat di situ semuanya. Hebatnya dia lagi loopingnya itu dibikin khusus buat Ed Sheeran. Namanya Chewy Monster. Khusus buat Ed Sheeran. Chewy Monster ya. Jadi di orang develop itu efek looping buat dia buat Ed Sheeran aja gitu. Dan itu nggak dijual. Lu pengen beli nggak ada. Nggak bisa. Makanya gue kalau pengen main looping kayak dia nggak bakal bisa. Gue cuma bisa feel ini cuma satu. Kalau di looping gue yang Boss, mereknya kan Boss kalau punya gue. Itu cuma satu bisa gue isi. Kalau dia bisa 10. Bisa 10. 12, gue bisa. Jadi enak gitu loh.
kayak gitu. Dan itu cuma bisanya di Ed Sheeran doang, khusus untuk Ed Sheeran. Khusus untuk Ed Sheeran, Chewy Monster. Chewy Monster. Bisa di Google kalau mau. Terus ini setahu gue nih album-albumnya kan dia sign gitu kan mas, dari plus ya kan, yeah, terus tanda kali, terus bagi, sama dengan. Iya, ini kan kayak apa ya deh? Mungkin kayak trilogi model kayak gitu ya, pengen bikin konsep gitu. Betul. Tapi gue sih sebagai penikmat musik ya, ini jujur ya, gue tuh nggak pernah gue nggak pernah musingin historisnya. Liriknya gue nggak pernah pusingin. Yang penting lagunya udah. Yang penting lagunya. Karena kan emang itu kan yang kita kejar. Itu nada-nada itu kan yang lo inget. Yang lo inget tuh pasti nada-nada itu. Benar. Kayak gitu. Ya, jadi gue nggak pusingin. Ini cerita apa sih? Ada tuh temen gue yang sampai yang ngulik banget sampai pusingin lirik gitu. Waduh. Ada. Enggak, ya bebas aja sih. Tapi kalau gue nggak gitu. Berarti ini 3 tadi mas ya. Blink, Lenny, Ed Sheeran ya. Ed Sheeran. Siap. Di luar itu masih banyak mas ya. Oh di luar itu banyak banget. Ada Duran. Waduh. Nih kan, ada Duran. Gue ada Arkarna. Oh itu next session bisa tuh mas. Harus banyak bawanya. Semua koleksi harus dibawa. Siap mas. Oke, Gorillaz juga gue suka tuh. Siap. Ini kan tadi 3 mas ya. Ya. Sekarang gini mas, apa namanya yang baru pengen mulai nih, mulai main piringan hitam, main PH nih. Apa mas tipsnya mas buat ya nggak, maksudnya kan gue nggak ngomong masalah umur ya, semua aja kan bebas nih. Baru orang tua ya dulu yang pengen main lagi ya kan, kalau nggak apalagi anak muda yang pengen main piringan hitam, apalah tips-tipsnya bisa lu sharing ke mereka mas. Berarti yang muda nih ya khususnya yang anak muda deh. Umur berapa nih, umur aja lah sampai 20-an 25. Ya kalau menurut gue sih mendingan beli platnya dulu. Beli vinilnya dulu. Bukan playernya dulu, bukan. Kenapa tuh mas? Biasanya kan orang punya playernya dulu, baru beli ini. Karena platnya lebih susah nyarinya. Kalau yang udah istilahnya misalnya nanti udah habis stok segala macam, itu kan agak nanti harganya lebih naik lagi. Kayak sekarang nih dibilangnya remaster nih mas. Iya yang remaster aman dong berarti. Aman sih, cuman kan harganya akan makin naik kan. Kayak gue terakhir misalnya beli Paramore, gue beli Paramore cuma 500. Yang Riot. Bukan yang Riot, yang self title. Oh, yang self title. Paramore yang gambar bertiga tuh. Nah itu sekarang harganya udah 1,2. Gue beli cuma 500 gitu. Makanya maksud gue, lu beli aja dulu. Lu beli dulu PH-nya dulu. Vinyl ya, baru nanti beli turntable ya. Dan turntable banyak kok yang baru-baru juga ntar dijual gitu, masih diproduksi gitu. Terus untuk kita biar bisa nikmatin ini, biar nggak bosenan kan, banyak kan orang sini bosenan mas. Tahu nggak lu musik musiman, gue udah nggak bosenan dengerin kayak gini-gini. Mahal juga, nanti gimana tuh mas tips-tipsnya biar lu konsisten lah dengerin ini terus. Katanya karena dia suka. Ini ya, karena cuman bisa jadi kayak buat lifestyle doang. Sesaat ya. Apa namanya kalau gitu model booming sesaat ya. Apa cuma hype doang. Ikut hype sesaat gitu. Itu ngaco sih orang kayak gitu. Kalau menurut maksudnya biar nggak gitu tuh gimana? Nah biar nggak gitu dia harus emang dari dirinya emang udah suka beneran sih. Suka beneran musik sama ini ya. Bukan cuma ikut-ikutan. Lagi hype sekarang dan emang ngomongin hype vinyl kan emang baru 2000 berapa ya? 2015 kali ya? Iya 2015an ke atas ya. Ke atas tuh lagi banyak record store booming, banyak record store yang bermunculan gitu. Nah gua bilang kalau yang ikut-ikutan doang itu ya dengan sendirinya dia akan mati sih. Dianya akan istilahnya akan nggak terus ngikutin perkembangan vinyl gitu. Oke mas, ini pertanyaan terakhir nih mas sebelum kita tutup ini acara nih mas. Gue pengen nanya nih mas, masa depan piringan hitam, berat banget. Menurut lo nih, kacamata lo gimana nih mas, masa depan piringan hitam apakah ntar bakal lama nih kira-kira nih? Kan kalau bilang tadi nih ikut-ikutan. Iya kan sekarang lagi booming nih. Iya. Ya, biasanya gitu tuh ada musim ini segala macam gitu. Nah itu gimana? Sekarang kan lagi booming nih piringan hitam kan gitu. Nasibnya bakal sama kayak CD nggak atau streaming? Kalau menurut lo gimana mas? Kalau menurut gue sih agak abu-abu sih kalau gue. Jadi gini, karena sebenarnya ini format bagus, cuman kan harganya mahal. Dan orang-orang yang beli ini ya cuman bisa ya orang-orang yang ya notabene udah kerja lah gitu. Kalau anak-anak muda yang walaupun dia semangat cinta sama vinyl, cuman kan mesti nabungnya lama juga gitu. Nah kalau masa depannya gimana, yang gue bilang abu-abu tuh dia bisa akhirnya gue nggak tahu akan booming lagi seperti sekarang atau standar. Nah maksudnya akan jadi standar gitu, akan jadi stagnan gitu ya. Nggak booming lagi gitu, jadi biasa aja.
Nah itu gue bisa prediksi ya. Gue lebih nggak, kalau gue prediksi gue malah lebih dia akan jadi standar sih. Oke. Nggak akan jadi lebih booming dari sekarang. Karena udah gitu, masa itu udah. Jadi ke depannya nih ya udah nanti jadi hal yang biasa. Yang biasa gitu. Jadi mungkin orang-orang yang karena udah banyak juga kan store-nya gitu. Iya, jadi orang udah santai aja nyari-nyari vinyl, di toko yang ini nggak ada, di ini ada gitu. Jadi kayak streaming yang sekarang dong berarti ya. Kayak musik streaming sekarang kan, layanan penyedia musik sekarang kan ya kayak dulu zamannya belum ada nih, sekarang ada. Jadi hal-halnya semua jadi gampang gitu kan. Semua udah ada kayak Spotify dan segala macam. Iya, karena kan emang sekarang harusnya emang eranya udah digital. Jadi orang yang kayak gini nih emang kepraktisannya kurang untuk brand itu. Misalnya lu pengen liburan gitu, mau kemana nih, ke Amerika, ya lu pasti cuma bawa iPod lo, ya enggak? Yang orang suka musik nih, iya dong. Nggak mungkin dibawa turntable gitu ya? Iya, kan dia emang harus denger musik dimanapun dia berada gitu ya. Lu kalau enggak bawa handphone gitu, kalaupun handphone suaranya kurang, kalau lu bawa iPod, karena iPod tuh chipsetnya soundnya paling bagus menurut gua gitu daripada format yang lain untuk soundnya gitu. Jadi kesimpulannya yang dulu lihat ini masa depan piringan hitam ya masih abu-abu gitu mas ya? Cenderung ke stagnan aja. Ya, stabil aja ya, nggak terlalu booming juga nggak terlalu ngedrop juga. Nggak naik, nggak turun juga gitu. Kalau menurut gue. Oke mas, thank you banget ilmunya nih mas, semoga bermanfaat banget ya mas. Ilmu pasti. Ilmu pasti, ilmu eksak nih ya, ilmu eksak. Oke guys, itu aja sekian dari gua perbincangan gua sama Mas Rio nih. Next berjumpa lagi, sampai ketemu di PHR. Dadah.